Kali ini saya bakal bahas manfaat duniawi dari meditasi. Nah, ini berlaku buat kita-kita nih ya yang masih sibuk dengan urusan duniawi, mengais rezeki ya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan sifat manfaat ini adalah sifat penunjang ya, penunjang. Nah, jadi ini saya kasih lihat aja screenshotnya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman pasti tahu ini apa ya. Intinya ini adalah trade ya. Ya mungkin di TikTok ini agak sensitif nih bahas kayak gini. Nah, jadi ini tuh trade teman-teman ya. 4 hari lalu saya start tanggal 10, ya sekarang tanggal 14 teman-teman. Kurang lebih ini ada 183% kan. Dan ada juga posisi yang masih floating teman-teman. Nah, sebenarnya saya tuh start trade udah 4 tahun teman-teman ya. Start trading di futures market tuh 4 tahun. Tapi tahun lalu ya saya kerja teman-teman ya. Tahun kemarin saya kerja, terus beberapa bulan lalu juga saya fokus ke konten teman-teman ya. Tapi karena you know lah keadaan nggak sesmooth yang dibayangkan gitu ya. Akhirnya 4 hari lalu saya decide untuk jump into the market ya. Start small gitu. Kecil aja gitu teman-teman. Masuk kecil aja. No expectation gitu. Ya memang butuh gitu ya. Ya butuh gitu. Tapi enteng gitu beban tuh. Nah, manfaat dari meditasinya di mana? Yaitu berkurangnya keserakahan teman-teman. Nah, keserakahan itu adalah musuh besar para trader. Sebenarnya bukan tidak tahu teknik ya, bukan nggak bisa nganalisa, bukan itu. Yang paling utama itu adalah musuh besarnya itu keserakahan. Ketika greed atau keserakahan menguasai, mau tahu teknik apapun, cara entry-nya gimana, waktu entry-nya, analisanya gimana, itu bakal ugal-ugalan. Karena trading itu kan semudah mencet tombol ya. Kalau kita nggak berlatih mindful, diri dikuasai keserakahan, ya kayak mudah mencet tombol kan, marginnya ugal-ugalan gede gitu, leverage rata kanan gitu kan, oversize gitu posisinya, margin rasionya jadi 30-40% gitu kan sekali open. Nah itu jadi ugal-ugalan teman-teman ya. Tapi kalau tidak dikuasai keserakahan, ini manfaat dari meditasi yaitu berkurangnya keserakahan. Kita tuh udah start small, no expectation, margin rasio sehat, position size juga sehat gitu. Karena ya udah jadi refleks aja gitu. Itu manfaatnya teman-teman gitu. Jadi kalau dikuasai keserakahan itu gak benar teman-teman ya trading tuh gitu. Nah, kenapa ini disebut penunjang ya? Karena saya kan punya pengalaman teman-teman ya. 4 tahun trading di futures market, pola-pola apa? Chart pattern, terus cara keluar masuk gitu kan. Itu ribuan transaksi itu udah ada mungkin teman-teman. Saya transaksi di futures market tuh udah ribuan gitu ya. Ya digocek-gocek market maker gitu ya, udah pengalaman, udah biasa teman-teman ya gitu, udah biasa. Tapi ini manfaat besar yang terasanya tuh itu teman-teman. Dan ini beda gitu, beda ya. Jadi tahu kapan apa namanya harus taking profit ketika price surging tuh naik, pasang trailing stopnya gimana gitu kan. Karena floating profit itu kan belum terrealisasi teman-teman ya. Makanya harus direalisasi profitnya. Sama kayak kalau kita apa paham konsep Sakayaditi gitu ya. Tapi kalau belum ada realisasi Manggapala ya belum teman-teman. Ya, belum Sotapana teman-teman. Ini kok malah jadi nyambung ke Dhamma ya. Nah, tapi seperti itu teman-teman. Ya. Dan ironisnya nih ya, dunia ini tuh udah nggak sehat sebenarnya. Kenapa? Sistem ekonomi di dunia ini ya, sistem kapitalis ini adalah di mana perputaran ekonomi itu berbasis bunga, berbasis hutang, dan juga transaksi derivatif. Apa itu transaksi derivatif? Transaksi spekulasi nilai di atas kertas atas sesuatu. Jadi bukan nilai aslinya, tapi memang murni kalau saya sebut tuh kayak ini teman-teman, kasino global ya. Jadi nilai pasar derivatif tuh kalau teman-teman lihat nih secara ekonomi itu jauh lebih besar daripada nilai produktivitas yang ada di masyarakat secara global ya. Jadi ya pendorong ekonomi itu orang tuh berspekulasi teman-teman. Dan kapitalisme itu kan ini ya menjunjung tinggi kompetisi kan. Jadi kayak sekarang tuh dunia tuh kayak saling injak ya. Kayak untuk dapat profit bertahan hidup tuh saling injak satu sama lain teman-teman. Sebenarnya
gitu ya, udah nggak sehat gitu. Dan ketika kita punya skill gitu ya, mohon maaf ketika kita punya skill, kita punya pencapaian, prestasi dan lain-lain, itu tuh lower down on the list. Jadi tuh di list keberapa yang paling utama tuh apa? Capital, modal. Nah itu, you have capital, you have power gitu. Kamu punya modal, kamu punya kekuatan. Kalau kita punya skill, kalau relasi nomor dua kan, skill tuh di bawahnya. Kalau punya skill doang, tapi ini susah teman-teman, susah gitu ya. Itu ironis gitu. Jadi ya saya pun mau nggak mau gitu. Ya karena memang saya ada experience di trade dan juga why not gitu saya try to trade gitu kan 4 hari lalu, maka I jumped into the market dan memang ada manfaatnya gitu. Ketika transaksi itu sadar gitu ya, tidak ada keserakahan menguasai di transaksi trading itu. Itu manfaatnya teman-teman.